kowe kere terus ngejak kancamu kere ya engko dhisik. Iya, penting kere dhewe ora aja. Kere berjamaah. Oh, kere kok berjamaah. Ramalan digawe awake dhewe kok disebar-sebarke gawe wong liya ya aja lah. Iku nek menurutku. Ya nek menurut orang lain ya ngene iki awake dhewe disalahke karo peramal-peramal ya enggak apa-apa lah. Kita ngeramal sendiri. Awake dhewe ngeramal. Ya awake dhewe ngeramal kan bahwa kita bakal disalahkan sama peramal. Kita udah menyadari. Kita nyadar. Dulur-dulur nek enek sing respon golek uang receh. Itu kaya Kang Budi itu uang receh ya. Uang receh. Uang receh neng gone aplikasi uang saku ya. Melo apa aplikasi uang saku? Uang saku. Platform. Platform asli namanya. Aplikasinya kayak gini guys, dalamnya. Kelihatan kan? Deskripsi link. Iki blengon di endorse iki karo Kang Budi ini. Makanya pengen ditampilno bahwa Kang Budi itu ikut yang namanya bisnis uang receh. Ini uang receh guys, tapi ini belum ada 1 bulan. Alhamdulillah sudah ngumpul berapa ini? Sekitar 10 juta guys. Belum ada 1 bulan guys. Kayak apa sih? Mati. Sudah ngumpul 10 juta guys. Ya, kira-kira itu sudah jadi uang semua. Aku nggak mudeng nek ngene-ngene. Yang penting kamu tak tampilkan di sini, terus bisnismu iki mbok ungkapno nang gone kene, aku nggak melu-melu lho ya. Apa enak-enak semacam apa? Ada semacam referral atau apa itu namanya? Referral engko nang gone di bawah deskripsi nanti saya cantumkan itu. Ini saya cuma modal 1 juta guys. Cuma banyak yang mengikuti saya, akhirnya bonus saya banyak dan penghasilan saya ya alhamdulillah sudah mulai banyak satu akun ini. Mungkin sudah 200 ribuan lah satu harinya. Ono apa penarikan? Nah, ada yang di screenshot enggak? Ada. Engko kayaknya aku tak tampil nek kono screenshot. Oke, siap. Ya, banyak yang saya screenshot, maksudnya cara penarikan, terus hasil penarikan itu banyak sudah saya screenshot. Itu scam ya? Bukan, maksudnya ini benar-benar real, ada uangnya gitu loh. Aku percaya dia jujur. Kalau nggak percaya, ini yang saya buat beli apa? Ya uang saku ini. Ngundat-undat toh. Wes mulai ngundat-undat. Oh, di video kayaknya ngundat-undat. Iki diteleng wong akeh. Enggak, maksudnya kan saya bisa rokokan setiap hari kayak gini kan uang dari uang saku maksudnya. Kalau saya hasil dari mijet atau proyek itu belum tentu saya rokokan kayak gini, loh beneran. Paling rokok saya itu istana. Namanya sepi. Istana itu. Teman-teman yang pengen ikut bisnisnya Kang Budi di uang saku itu nanti saya cantumkan, insya Allah saya cantumkan di link deskripsi. Tergantung nanti transaksinya seperti apa sebelum video ini saya upload. Nah, video ini saya upload sebelumnya nggak ada transaksi sama sekali, ya nggak ada link di kolom deskripsi. Ya, dan isi ulu ada suan. Jadi nah, transaksinya bagus untuk Babe, mongko nanti linknya saya lampirkan di kolom deskripsi. Tapi kalau enggak ada transaksi yang menguntungkan Babe yo Bos sepurane sing akeh. Ini sudah mulai hitung-hitungannya. Enak jawaban. Wali ada orang. Salam Blengon. Harmoni bagi semesta. Good. Oh, gitu ya. Awak mau kan ngomong ramalan ya. Iya.
Nah, ramalan niku menurutmu iya, ramalan niku apa suatu kepastian atau apa nek menurut utekmu? Nah menurut otakku ya bukan kepastian, itu cuma kira-kira. Loh kayak awake dhewe itu ya, kirologi blank on itu kan belum tentu itu benar. Cuma kan kira-kira gitu. Ya gampangane kan sak karepe cangkemmu, sak karepe jeplakmu. Sak jeplak. Padha karo kira-kira sesuk iki udan, padahal orang-orang belum tentu nang udan ngono. Jadi ramalan nek secara spirit itu spiritual kan. Ya nek secara sains itu kan nggak enak. Orang ilmiah itu ramalan itu harus apa ya, harus dilibatkan teknologi nih saintis. Kayak misalkan sesuk udan jam sakmene sampai jam sekian itu kan wis enak tugas dhewe teknologi ya. Sajane ngono ngeramal iku oleh apa ora sih, Bu? Kowe kan apa aku iso nyebut kowe dukun ya termasuk ya. Dukun atau apa? Aku ki ya jarane dukun ya oleh. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Sing ora oleh ngarani awakmu yai ya. Ya iku aja gak pareng niku. Apa marai? Gak pantes apa? Gak pantes. Masalah alibak tak rapal. Ono cara kowe ya gak apal. Gak apal. Saya kok pondokan. Oh, jare mondok pirang-pirang abad. Mondok idamen jadi amin. Kowe selama ini pernah nggak nek ketemu pasien-pasienmu, ketemu wong sing njaluk tulung awakmu itu terus dia minta diramal itu? Kalau minta diramal tuh banyak sih, tapi mencari jodoh. Njaluke lamar, njaluke ngeramal itu butuh anu sesuk iku jodohku sapa ngono ta maksudnya? Enggak, maksudnya ini kapan ya aku oleh jodoh? Kenapa ya aku kok wis umur sampeyan iki ora bojoan doang. Iso ngono iki awak. Ya cuma kan kirologi ya kuwi. Awake cuma kira-kira. Enggak, maksudku iki iso kowe iki berhasil ndongake wong supaya oleh jodoh. Awakmu dhewe? Aku aku ngomong santai tapi. Lha kowe iki bujang seumur hidup. Pren iki ngono bujang. Jarene gurune iki jodohe iki wis mati nang ngene jero kandungan. Dadi suwane. Jodohe iku wis mati nang jero kandungan, dadi kangelan dhek golek jodoh. Ngono ndongake wong supaya oleh jodoh. Tapi kan kasil kan ngono, kan kasil. Iya, heran aku ya. Kok iso kasil gitu. Padahal sing ndongake dhewe ya ora oleh. Ora oleh jodoh. Ndongake wong liya iso nih ndongake awake ora iso. Karma. Heeh. Apa Ya, saiki lho. Padha karo wong iso ta nyebul matane dhewe. iso no, saiki kan akeh alat. Nggawe pipa ya. Beda to, Bi. Pipa disebul ngene tuh kayak mripate ngene kan iso wis. Beda loh. Kan mau pakai alat. Nyebul pakai cocotnya sendiri gitu. Ya iso no, nggawe semacam apa itu penghalang. Tapi kan nggak pas pada matanya. Ya nek paribasanmu itu kan karepe ngene, wong itu cuman iso nilai awak, cuman iso nilai orang lain, digawe ngono. Orang itu cuman mampu menilai orang lain, ning jarang wong sing iso mampu menilai dirinya sendiri. Biasanya gampang ngakimi orang, tapi nggak iso ngakimi awak dhewe. Karepe ngono. Kebanyakan orang seperti itu. Lah nek urusan jodoh itu biasanya nek wong iso ndongake wong liya oleh jodoh, mestine awakmu ya gampang oleh jodoh. Loh, janjane ngono, aku gak sombong, gampang ngasih jodoh gampang. Ya marahi itu jodohmu itu mati nang dalam kandungan itu. Anggar diri. Saiki kan akeh ngene ya, akeh ya mulai mbiyen sih, dari dulu itu banyak sekali. Nek sing babero peramal-peramal dahulu itu lebih bijak. Beliau itu ngeramal
ning tujuannya untuk kemaslahatan. Wis saiki iki ndrawasi. Ngramale iki kaya-kaya itu provokasi. Misal ngene, misal tahun 2001 banyak bencana. Iya ta, tahun 2001 misalkan enek beberapa peramal itu yang mengatakan tahun 2001 misalkan contoh Jokowi lengser kepemimpinan Indonesia seperti ini, sing sifatnya itu justru membuat wong liya nggawe wong liya iki takut. Jadi sifat ramalannya itu nggak memberikan motivasi sejuk. Sifat ramalannya itu justru membuat orang itu semakin nggak percaya diri. Ya provokatif ning sifatnya elek. Ya mestinya kan kayak awakmu iki sugih ngajak kancane sugih itu provokatif yang sifatnya positif. Ya kayak awakmu saiki kan sugih to, bisnismu kan wis keren ya. Ya kan? Bangsaku guys, bangsaku. Jadi Kang Budi iki peran punya semacam apa jenenge? Apa bisnis jenenge apa? Bisnis uang saku. Ya, nama bisnisnya uang saku. Bisnisnya uang saku, jadi lumayan beberapa waktu ini rodok sugih. Ya sugih lah, aku nek ngarani sugih menurut ukurannya anu Kang Budi. Sugih. Ya nyatane kayak ngene iki. Ya, dan lain-lain. Ning kopine guys tetep nunut aku. Kopine tetep aku sing ngudek. Berapa sih harganya kopi? Oh ya kan. Dalamnya Kopi nih. Gelas sih. Kalau menurut aku sih kan ramalan itu sebetulnya cuma untuk membuat pemikirannya orang-orang itu semakin menggila-gila. Contohnya menggila-gila itu gini, sesuatu kalau belum terjadi, kalau kita omongkan, orang kan semakin berpikir apa ya bener yo, apa ya, semakin diyakini. Akhirnya suatu saat itu akan menimbulkan terjadi gitu loh maksudnya. Terus akeh pemikiran sing kayak ngono sehingga terjadi. Terjadi. Karena ya kalau diangan dari logika aja. Aku pengen. Iya, gue contoh sih. Jadi. Oh, piye? Iya. Enak ya. Kayak contohnya jelas ngono lho. Kowe iki aja bingung kayak aku dah. Lah, aku kan senang bingungnya sampean. Iya, senengane bingungno aku. Saya aku tanya muter saya pikiranku untuk padang. Oh, ngerokok. Otakku lebih tercerahkan. Jadi menurutmu itu ngeramal itu kan cuman memberikan semacam sugesti ya? Sugesti. Nenggone wong sing njaluk diramal. Atau nek secara umum nek saiki itu banyak orang-orang sing gampang mengutarakan sesuatu, dia menemukan semacam gambaran di otaknya. Nek arek-arek saiki ngarani halu. Itu menemukan semacam gambaran terus di-share secara publik. Ya toh, sehingga orang lain ya mengrungokkan. Nek jarine empu bingung mengrungokkan. Ya terus orang lain terpengaruh. Iya terpengaruh. Sama aja itu dengan doa. Doa intinya sesuk ini hujan, ibaratnya gitu. Akhirnya orang itu melampiaskan besok itu hujan. Sama dengan itu doa, jadi hujan beneran ini gitu. Sampai akeh wong. Sampai akehnya orang. Jadi tenanan pengawur sih kok guyu. Kira-kira ki ngono, kira-kira tapi. Ya nek hubungannya karo alam ya kemungkinan ada ikut campur ya. Ada ikut campur penguasaan. Ya siapa sing nguasani alam? Penguasaan alam. Ya Pak Edwin.
Ya alammu ra. Nek alame wong akeh apa sing nguasani? Ya alame wong akeh. Nah iya sapa sing nguasani alame wong akeh? Sapa, Bu? Jadi tetap clear ya bahwasanya yang ngeramal niku ora apa-apa ning jane ngeramal itu kaya sampean iki ngeramal itu sajane kan pemikiranmu dhewe. Ah. Polamu dhewe apa istilahnya gambaran nek aku sih Cik, ambil kesimpulan bahwa setiap ramalan sing muncul di otak kita, di pemikiran kita itu sebenarnya untuk diri kita. Contohnya misalkan iki contoh loh ya. Misalkan ujuk-ujuk neng gone utekku gambarannya awakmu neng gone kondisi susah misalkan ya. Iya. Ya terus aku nelongso, aku melu susah. Iya kan? Terus neng gone kono iku muncul sebenarnya kesusahan itu sebenarnya adalah kesusahanku, duduk kesusahanmu. Oh nyatane bolak-balik aku mimpi awakmu susah, kowe neng gone kene malah nggo rezeki. Ya kan Iya. Nah, biar enggak aku nah aku mikir kayak gue susah tenan. Saya wis dibalik. Wis dibalik tadi. Iya. Jadi kalau mau meramal itu pesan saya lah, maksudnya itu yang baik-baik aja, yang sifatnya itu yang membuat orang itu lebih baik, maksudnya jangan sing neko-neko lah intinya itu. Ya sing elek aja ditokno, nek sing apik tokno ngono karena pemikiranmu. Misalkan awakmu duweni apa jenenge gambar yang sing muncul ning ngene pikirane awake itu apa namanya? Visi. Visual. Visi nek wong ngarani saiki apa visi ya? Visual. Visioner. Ya ngalami suatu penampakan ya ning di dalam pemikiran. Nek kalau kita analisa itu sifatnya elek ya kudu hati-hati nek cara ngomongnya sing rada bijak. Tapi nek sifatnya apik ya wis pola ae diungkapkan. Tujuannya untuk memotivasi toh. Tapi nek resek secara ramalan artinya munculnya kaya ngono terus mbok ungkapkan lawaran seperti itu terus orang terpengaruh sehingga Terjadi. membuat seseorang itu mengalami kerusuhan dengan alam bawah sadar terus terjadi semacam apa ya kegelisahan Kegelisahan. bukan cuma satu orang ning banyak orang ya nek iso Dihindari, makanya itu pesan yang baik-baik lah, maksudnya ini ramalan yang baik-baik aja. Contoh ramalan banyak sih orang-orang itu bikin lamaran itu ramalan itu lamaran. Iya ramalan. Kowe pengen rabi ae no. Allah. Analis mati. Wah iya kan dadi jodohmu iki wis mati nang jero kandungan. Lho arek itu. Terus Saya tuh sering dengar di YouTube atau di ramalan-ramalan tahun ini bakal ada kayak gini itu sebetulnya jangan disebutkan. Itu akan menimbulkan yang belum terjadi itu bisa terjadi. Kalau menurut saya gitu. Jadi senajan itu ada ya udah biarin aja lah, itu kan gendaknya yang di atas. Gendaknya Tuhan maksudnya gitu. Oh, untung gue ngomong Tuhan ya. Jadi nggak usah diomongkan lah, santai aja, terus biarin lah. Kita itu kalau meramal yang indah-indah aja. Oh besok itu bakal ada keindahan yang gini. Nah itu kan kita sama aja, kita berdoa untuk membuat ke depan itu lebih baik lagi, lebih ada keindahan lagi. Kalau kita meramal yang jelek-jelek itu akan bisa terjadi karena apa? Yang melihat itu orang banyak, bukan kita sendiri. Orang pemikirannya gini, oh iya ya, kok anak ramalan kayak ngono kuwi, orang bertanya-tanya. Akhirnya otak bawah sadar itu nyatet. Oh nyatet, nulis itu, enak nota ya. Nah, anak notanya nang jero itu. Oh. Akhirnya nyatet, oh iya. Akhirnya berpikiran positif pun negatif. Nyatet iki ya kare sing dirungokke iki negatif apa positif. Ya kan ibaratnya
Dungo tahun sumber ini bakalan bencana ngene itu kan termasuk kan pemikiran sing positif kan. Akhirnya pemikirannya lebih positif deh. Oh iya bener ngene loh. Itu negatif loh. Bencana kok. Bencana iki dokter kok. Ngono. Tadi itu baru kok kowe. Eling-eling nang gone anu Blitar. Ngevlog deh nang Blitar. Iki anu bebas ya. Ngevlog nang Blitar. Mari ngono. Prabu takok. Pak Tumo, kira-kira suasana di sini seperti apa? Alhamdulillah, menyenangkan sekali di sini. Auranya terkesan negatif. Ya. Itu kan sesuatu pembelajaran. Antara lidah dan pita suara nggak berimbang. Semacam stroke lah. Semacam seret. Mungkin ngene, nek aku lo ya oleh berpendapat itu slide-mu itu krono antara keinginanmu karo semedimu itu enggak seimbang. Emang iya udah zamane. Kayak pingin sakti neng semedimu, iki tujuannya enggak neng kesaktian, iki repot. Ya niat pengen sakti neng semedine pengen golek jodoh ya. Ketemu dalane. Kandang wis mati. Ya wae. Aja ngeyel ta. Ngerasa ngeyel. Ya nih kowe. Lo ndek diguyu karo Pak Bo. Ketok enggak Pak Bo itu? Gak ketok. Pak Bo itu sitok ketok Kang Amin itu. Enggak ketok ya. Gak rezeki arek. Enggak, jadi ngiden aja. Terus Ya kalau pesan saya tuh ayolah kita berpikiran yang positif aja. sing banter dul. Iki mike iki nang ngisor. Iki banter apa? Mike dicantolno ya. Wis banter terus Mas. Enak wis ngene wis gak ate diedit. Suwen kesel ngedit. Ambiar dhewe. Gawe video wangel ngedit setahun iki ngedit terus iki ya tangane kemeng saiki wis gak ada edit-editan wis. Langsung ngalih gede ngedit itu nonton wajar. Heeh wis diterima karepmu diterima karepmu wis ngene anane ya. Lah sapa ngerti mari nge video iki langsung sing delok iki 1500. Oh sing delok wis akeh. Saya Tapi mulai tahun kemarin subscribe tambah 1000 neh lho. Like. Memang awalnya kan namanya dia nggak video ini tujuannya untuk supaya antara kita dengan teman-teman kita yang di luar sana yang nggak pernah iso kumpul itu kan iso ngrungokke jagongannya awake dhewe ya. Tapi karena waktu Ndembian kan lugu awake dhewe pokoknya share video terus kemudian dilihat teman-teman. Saya terpengaruh. saya terpengaruh. Nggak video Hilaf. ya hilaf iki supaya pengen A, pengen B, pengen C. Iki rada dibusek neh iki ya, rada dibusek neh cek rada santai. Ya wis pokoke ngibur dulur-dulur seneng gone kono. Ya. Sip. Ya wis ngene wis enggak usah edit-editan, put ajar ae. Iya, nanti sip. Ya. Wong kowe oke tok apik lho ning gone video. Kamera jangan Pak. Tak edit wangel iki. Apik ngene. Wis selalu aja edit langsung ae. Nah, iso secara langsung nyebut. Malah matoh gitu. Oh, nek siaran langsung enggak nututi enggak nututi jaringane. Mesti pedot-pedot. Malah enggak iso dirungokno nek siaran langsung. Nah, wis ngene iki apik. Piye pengalamanmu ning gone dunia peramalan atau apa nih dunia perdukunan ya? Ya kalau menurut saya tuh kasihlah contoh yang pemikiran tuh yang positif, jangan ada hal yang tahun depan akan ada gini-gini itu jangan diomongkan kalau bisa. Itu akan membuat resah semua yang melihat video maksudnya.
itu akan menimbulkan yang belum terjadi bisa terjadi. Itu kan sama dengan doa. Apa istilahnya dukun itu apa? Paranormal ya, nah istilah sekarang ya. Iya, paranormal. Nah, paranormal itu ya tujuan awalnya memang supaya nek sak ngertine Bapak ya, tujuan awalnya memang untuk merukunkan antara satu dengan yang lainnya supaya ono keseimbangan. Ya, tapi berjalannya waktu kadang-kadang karena keisi amplop sing duwe keinginan A iki amplope kaya apa, duwe keinginan B iki amplope kaya apa, sehingga sing amplope gede meskipun karepe elek tetap diterima. Ya. Terus akhirnya ya terbiasa ngono, akhirnya berubah polanya. Sajane awal-awal nggak ngono. Tujuannya awal-awal itu untuk diri sendiri kan, secara spiritual awake semedi, awake zikir, awake wirid, awake ndonga, awake melakukan aktivitas secara spiritual kan tujuannya untuk mendamaikan diri. Mendamaikan diri. Kan ngono sih? Iya. Tapi menurut berjalannya waktu krono awake iki wis dipercaya karo wong liya sehingga saya suwe mokong, saya suwe mokong dadi wis terkenal. None diangkol 20.000 gelem saiki mok. Itu 100.000. Nah, itu kan kelakuanmu ta. Insyaallah enggak. Iki kelakuanmu kan ngono akeh lho. Wong sing laporane nggone aku ngono. Ngono ya ngono tapi aja ngono ra. Paling gelitik. Paling gelitik. Paling klinik. Nah, video sak jam. Nah, video sak jam iki. Dadi saiki jek berapa itu? 24 menit. Cek kurang 70 menit. Ya Allah, ya Allah. Aku tak main mangsaku sih no. Aku tak main mangsaku sih. Oke, bangsa. Ikut TikTok, uang saku. Delok, aku iki tak delok-delok ben dadi akeh. Tapi tenan lho, kowe ketok ganteng ya saiki. Sajeke akeh nyekel duit iki ketok ganteng. Soalnya kamera jahat. Ora iki asli lho kamerane, dudu kamera jahat iki. Ya nek handphonemu kamera jahat. Iki kamerane inventaris blank on niki kamera inventaris blank on niki kamera jujur. Yo asli model dapuran awake dhewe wis kaya ngene iki, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Engko dhisik kowe aja macam-macam urung sak jam iki 29 menit. Nek menurut Mas Amin piye menurut Mas Amin? Tentang apa itu? Kan jakongnya kene lho Mas Amin. Kene lho jaket kok. Aman nggak tahu muncul lagi. Tak pakno. Empu sapa bisa nih? Apa? Empu sapa sih? Empu ruwet. Sita empu bingung, sita empu ruwet, sita Kang Tumo. Kang Emin. Oh Kang Emin. Kalau Kang Emin ini dia sales pentol guys. Kalau pengen pentol bisa telepon di Kang Amin. Wah, itu Kang Amin. Gak kuat, pulang. Nggak kuat. Oh, mau tangkap gitu. Koplongan lah. Siap. Nggak ketok. Nah, Ketok lah. tuturnya dulu. Nah. Jadi aku beberapa waktu itu dapat informasi ya enek teman tuh juga ngomongnya tentang ada seseorang yang meramalkan tahun 2021 itu akan terjadi bla 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 bla. Jadi ya bingung jawabku karena nggak ono
gambaran kaya ngono awake dhewe aku pribadi ya bukan peramal ya. Awake dhewe ning kene kan cuma jagongan. Tujuannya supaya ke depan itu bisa jadi lebih baik. Jadi ya aku memberikan masukannya berusaha yang sebaik mungkin menurut apa yang saya ketahui. Jadi banyak ramalan itu yang sifatnya memberikan ketakutan di banyak orang. Karena dembian wong ngeramal itu nggak mungkin wong liya ketakutan kecuali orang yang terdekat dengan peramal itu. Nah misalkan info yang didapat itu negatif. Nek saiki kan enggak. Ya misalkan awake dhewe ngomong kaya ngene iki. Nek awake dhewe ngomong A, mereka akan mendengarkan A. Ane awake dhewe urung karuan, ane wong liya. Sehingga iso ae maksudnya awake dhewe apik ning gawe wong liya iku ora jelas. Ya. Nah mau kan Kang Tomo wis ngomong nek ramalan itu semacam perkiraan-perkiraan sing didapat dari semacam ritual atau semacam komunikasi dengan alam atau iso ae itu semacam nek jarene arek-arek saiki itu semacam halusinasi sing muncul karena keresahan. Sehingga muncul ramalan-ramalan sing sifatnya yo kekacauan dan macam-macam. Menurut Kang Emin piye? Tentang ramalan. Ramalan ini kayak apa sih nek menurutmu itu? Ramalan itu kelebihan yang dimiliki setiap manusia mulai dari lahir. Jadi setiap manusia bisa ngeramal khususnya dirinya sendiri. Mungkin kita ingat ya kalau kita masih sekolah SD itu dulu ada ujian. Ujiannya itu ujian? Ya ujian Eptanas, TS atau lain sebagainya. Itu kan ada pilihannya A, B, C, D. Kita bisa ngeramal apa yang benar tanpa harus melihat pertanyaan. Kita cuma ngitung kancing. Atau ini bonda bandi tiban tadi ya. Atau enggak gitu diraba-raba gini, feeling sini. Ya itu ramalan, semua orang bisa ngeramal. Cuma lepas dari benar atau salah, ya tergantung dari keyakinan. Ada juga yang susah-susah belajar tiap malam, mikir setiap pertanyaan dipilah-pilah beneran, dipilih mana yang benar. Ya ada sih, ada yang benar-benar benar, ada faktor keberuntungan. Tapi lepas dari itu kembali lagi keyakinan bahwa orang yang dengan meramal ini benar atau enggak, dia udah yakin bahwa itu sudah benar. Lebih dewasa lagi kita dalam hal bekerja, feeling itu pun juga termasuk ramalan juga. Oh ternyata kalau aku kerja di sini nanti A, B, C, D, E, F, G sampai ke D. Tapi kan belum tentu A, B, C ini baik untuk dirinya atau A, B, C, D ini sesuai dengan ramalannya dia. Nah cuma permasalahannya sekarang karena setiap orang itu bisa meramal. Nah, kadang-kadang kita ini salah keyakinan dengan ramalan orang lain. Kita mungkin bisa ngeramal 1 tahun yang akan datang. Orang lain juga sama, bisa ngeramal dengan 1 tahun yang akan datang. Tapi ramalan kita kalah sama yang lagi ngetren di YouTube atau di dunia maya. Mungkin ramalan kita 1 tahun ke depan positif ya. Di YouTube banyak yang ngeramal jelek-jelek. Ya kembali lagi. Ya sing apik ndelep ya, sing iya. Tergantung dari banyaknya penggemar yang mana. Kalau saya jadi peramal terkenal, saya ngomong yang baik-baik pasti semuanya pasti ngikut. Ya itu masalahnya nasibmu padha karo Budi, bab jodoh-jodohne Budi mati pas wayah lahir. Saya belum lahir sudah mati. Kowe belum lahir wis ora didadekke peramal. Ya intinya setiap manusia itu pasti bisa ngeramal. Tergantung kita yakin atau enggak dengan ramalan kita. Mimpi bisa dijadikan juga sebagai media untuk meramal.
Saya mimpi A, B, C berarti nanti saya akan dapat rezeki, saya akan dapat jodoh, saya akan sial dan lain sebagainya. Mimpi nikah katanya kan sial, mau mati. Tapi kalau Kang Budi mestinya dia kepengen mimpi kawin terus tiap hari. Karpe Beda. Ada Kawin mau nikah Mas? apa? kawin. Kawin versi nikah ya atau nikah versi kawin ya? Nikahmu kan sering gagal, kawinmu kan sering berhasil. Kawinmu kan sering berhasil, nikahmu sering gagal ya. Ada, enak kan? Insya Allah. Yang terpenting pesan Apalagi saya. sekarang kan medianya kan banyak ya, selain mimpi ada tarot juga, dan juga media buat meramal. Oh. Apakah itu benar? Ya sesuai keyakinan kita. Itu kemarin kita punya teman ya yang belajar Ya tentang betul, tarot. belajar tarot ya. Kita sempat diramal kan. Kita sempat diramal katanya ada wanita yang didambak-dambakan. Betul. Iya betul. Sing ngarep iku sing didambakan. Sing ramal. Yang meramal Mas. Sing ramal wayune ngono. Apakah itu betul ya? Ya betul. Apakah itu salah? Ya salah. Nah, kembali lagi sekarang versi meramal secara spiritual. Pak, menurut Babe gimana? Ya, nek aku sih berpikiran, menurutku loh ya. Nek aku iji berpikiran. Artinya mulai ndek mbiyen nganti saiki iku aku masih berpikir bahwa nek muncul gambar di dalam otak kita dalam bentuk apapun iku masih untuk diri kita sendiri. Bukan untuk orang lain, meskipun yang nggone kono gambare Indonesia katakanlah, atau misalkan bentuk manusia, siapa manusianya, itu diri kita. Ya bisa muncul dari kebahagiaan kita, dari keresahan kita. Karena aku mikir kayak awakmu muncul yang seperti itu. Karena aku memikirkan banyak orang sehingga muncul yang seperti itu. Jadi bisa diungkapkan nang gone awake. Kadang-kadang awake dhewe keperucut iki diungkapke ke orang lain, diomongno bahwa itu untuk orang lain bukan untuk dirinya sendiri. Ya kan? Ya awake dhewe nggak ngomongno orang-orang yang benar-benar titis dalam hal itu. Artinya benar-benar waskito ya dalam hal itu, enggak. Ya, tergantung perilaku perilaku spiritual kita. Ya nek dapurane awake dhewe perilaku spiritualnya ya wis ngene iki, nek cara kon ngeramal ya ngono iku. kok ngeramal awake dhewe sering gagal apa meneh ngeramal banyak orang atau meramal sesuatu yang secara umum untuk yang ke depan. Ya kesulitan. Aku nek urusan ngeramal ya aku iso cara pendapatku ini ya ramalan itu ya gawe awakku pribadi. Itu menurutku loh ya. Ya kalau ada saudara-saudara yang di luar sana iso meramal untuk orang-orang di luar dirinya, yaitu semacam keistimewaan. Ning ya tetap kudu hati-hati menurutku. Tetap kudu hati-hati nek memang nek Kang Budi yakin bahwa ramalan sing muncul itu memang untuk orang lain, ya kudu bijak dalam menyampaikannya. Apa mana kondisi kau yang ini loh ya? Secara bahasa penyampaian bahasa. Iya kan? Oh, saman ngomong sidik ae keliru yang bisa memicu otak mereka untuk melakukan sesuatu yang sifatnya negatif. Budal wong akeh. Iya kan? Yo iso membuat kekisruhan banyak orang, bukan kekisruhan 1-2 orang. Karena saat aku ngomongin yang gak Kang Budi, Bud sesuk kaya ngene, Budi ngomongin yang gak Kang Amin, Kang Amin sesuk kaya ngene, Kang Amin ngomong nang Pak Bok sesuk kaya ngene. Iki nyebar wong akeh kan. Terus berpikir mereka dengan keresahannya. Nek terjadi, tenan rek, ramalannya luar biasa. Nek nggak terjadi, ya iku nggarai rusak pikirane wong sakmono akeh. Apa meneh kaya ngene ya, masa-masa kita kesulitan, banyak orang-orang kesulitan mencari sumber pendapatan ya. Mangan abot ya, mangan angel, golek kerjaan angel, obrakan akeh.
Ya curhate kaya warung blank on ya drastis penurunannya ngopi ya, kadang-kadang kopine kental apik saiki wencer. Dia kayak banyune, timane kopine. Yang penting kan mek ngopi kudu ngene. Seruput. Ya sebenarnya seruput terus mari ngono nyetel TikTok. Caranya menyemen ya. Kayak. Ya perasaanku ngono sih, tapi yo nggak apa-apa. Yang penting ya ngeramal, ayo ngeramal munculkan sesuatu yang membuat orang itu lebih bersemangat. Munculkan semacam kalimat yang didapat dari ramalan ini tujuannya untuk memotivasi orang ini lebih maju ke depannya. Wong waras dadi loro aja ngono, tapi wong loro iso waras iki piye carane? Wong luwe iso wareke piye carane? Wong ora kelamben iso kelambenan iki piye carane? Orang-orang yang nggak bisa kerja bisa lebih semangat sehingga mendapatkan penghasilan untuk keluarga itu gimana caranya? Nggak tambah nggak resek, ya kan ya? Tapi kalau kembali lagi ke quote bahwa setiap orang itu bisa meramal minimal untuk dirinya sendiri. Bagaimana cara kita untuk menyikapi ramalan-ramalan orang lain yang keras atau tidak sejalan dengan ramalan kita? Misal besok kita ini meramal untuk diri kita sendiri bahagia ya, ternyata ada orang yang meramal, oh ternyata kamu nanti jelek, kecelakaan, PHK, nggak dapat uang, nggak dapat apapun. Itu gimana Bima untuk menimbulkan keyakinan bahwa apa yang kita ramal itu lebih benar daripada orang lain, untuk memotivasi diri kita. Karena kan kalau kita emang terpengaruh sama orang lain, terus habis itu secara mental kita udah benar-benar terpengaruh, kan setiap langkah kita menjadi jelek semua. Itu kalau jelek. Misal besok saya yakin bahwa saya ini beruntung, ternyata saya diramal orang lain dan saya meyakini dan mengamini ramalannya bahwa saya besok celaka misalnya. Saya otomatis setiap hari kan mikir ramalan orang ini, oh besok aku celaka ya, besok aku celaka, besok aku celaka, besok aku celaka. Setiap hari saya memanggil celaka dan beneran celaka. Itu untuk menyikapi pikiran kita biar nggak terbawa arus yang negatif gimana? Di blok. Nah itu. Di blok. Awal ini cuman iso memunculkan apa mental spiritual itu ya apa amri setiap harinya lebih positif untuk diri kita. Nah, sehingga outputnya keluarnya itu positif. Nek awake dhewe pola kita itu udah positif, maka setiap apa yang dikatakan orang lain senegatif apapun tentang diri kita, maka mlebune iki alus dadine positif. Nggak akan terjadi lagi. Misalkan gini, nek pemikiran kita positif, nek aku positif ya wes aku iki sesuk akan bahagia, sok ben akan bahagia, kedepannya akan lebih bahagia itu. Kang Budi iki duwe semacam visi di dalam itu gambaran bahwa babe iki sesuk bakal susah. Ya iku tak gawe semacam kendali, artinya ya 0, sekian persen niku tak gawe apa ya istilahnya persiapan supaya misalkan antisipasi. Misalkan akan terjadi seperti itu ya itu hikmah dari perjalanan awake menuju kebahagiaan itu. Terus orang usah direken omongan-omongan yang negatif. Nah itu maksud. Jadi perbanyak pola positif nih kan itu analisa positif, pemikiran positif, ya berpikir positif untuk diri kita. Dan supaya out innya kita keluarnya positif, kemudian menerima kalimat-kalimat, energi-energi yang dimunculkan dari orang lain itu meleburnya positif.
Ya engko akhirnya muncul semacam blok. Ya nggak gampang masuk sifatnya negatif. Tapi sulit pancene. Nah, kadang sithik ae hal sing biasa UTAD biasa negatif itu yo dadine ra jelas kok. Ya malah rugi kan di setiap langkah kita merasa celaka, setiap langkah merasa celaka. Akhirnya nenggone waktune ya kita benar-benar celaka. Neman ya. Celaka setiap detik dipanggil celaka. Oh, celaka. Ya hari celaka. Makanya kita harus berusaha berpikiran yang positif. Oh, betul. Iki lagi anu iki. Lagi ya intinya Pinter. maksudnya gini. Kan sekarang musim apa corona ya? Akhirnya kita berpikiran corona besok hilang. Indonesia besok sukses. Indonesia besok lebih bahagia lagi. Berpikiran seperti insya Allah akan menimbulkan keindahan. Ya enak masane corona diganti koroni ta. Iya kan? Kak ngano. Karomah. Ya nek jarene wong-wong corona iki bakal ilang, nek aku enggak ganti jeneng. Iya kan ganti Kormo jeneng. berarti ya? Iya. Iya, habis ini jadi kormo. Ya saiki tergantung seberapa tingkat pertahanannya awake dhewe. Ya awake dhewe ndek musuh katakan. Nah, musuh awake dhewe biasa. Ya semakin awake dhewe gawe sansak mereka semakin kuat. Nek ora mati. Ya mereka akan belajar. Sak piro iki ning di wilayah lengah Kang Budi, ning di wilayah kurang Kang Budi ya dimasuki sana. Batasan-batasan. Nah, awake dhewe semakin kuat ya nggak usah khawatir dengan hal yang seperti itu. Makanya antisipasinya kok gampang kan. Corona antisipasinya apa? Masker, mangan, masker. Masih kundi mah. Hanya. Ya, kan enak itu ya. Nah, cari dokter Tirta itu nih video-videonya. Yang penting itu makan masker. Makan masker. Lah ya awake dhewe iki lho kok ya gak duwe ide dengan video iki. Mestine kan enak kan sing gawe video ngene. Waktu dia mau mangan masker nggo masker dek dipok. Masker keren di mana? Ya. Utek iki jalan iku bagus, kekonyolane iki iso menghibur. Ya dielingno dulur-dulur awake dhewe untuk hal yang sifatnya ramalan-ramalan yang untuk orang lain terus akhirnya meresahkan ya. Ya meskipun kita bukan siapa-siapa tapi nenek dulur awake dhewe yang berpikir tentang hal-hal ramalan yang sifatnya negatif yang benar-benar meresahkan diri ya dielingno, enggak ono sing kaya ngono. Awake dhewe iki bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Awake dhewe iki bertanggung jawab atas ramalan diri kita sendiri. Bukan kita bertanggung jawab pada ramalan orang lain. Enggak, wong awake dhewe nek hal yang sifatnya negatif. Ya balik mana nek wis sugih ngajak sugih HP. Nek kowe kere terus ngejak kancamu kere ya engko dhisik. Iya, penting kere dhewe ora aja. Kiri berjamaah. Kere kok berjamaah. Ramalan digawe awake dhewe kok disebar-sebarke gawe wong liya ya aja lah. Ya iki gawe pribadi ramalan itu. Outputnya sing positif. Ya duduk kok aku ngeluh karena banyak teman itu yang ngomong menurut si A kan ramalan kau yang ini tahun 2001 bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret. Enggak, bukan aku ngeluh, enggak. Cuman ya wes ayo diramal diri kita sendiri ke depannya itu akan menjadi apa ngono. Kita munculkan visi nenggone UTAWD sehingga ke depannya kita menjadi lebih baik. Kan ngono sih? Betul. Iku nek menurutku, ya nek menurut orang lain, yang ini ki awake disalahke karo peramal-peramal ya enggak apa-apa lah. Kita ngeramal sendiri. Awake ngeramal. Ya awake ngeramal kan bahwa kita bakal disalahkan sama peramal. Kita udah menyadari. Kita menyadari.
bahwa kita pancene nggak iso sing koyo ya iki gawe dulur-dulur yang nggak Ya apa-apa. berarti intinya apapun yang diramal orang lain kembali lagi cara kita menangkapnya ya. Cara kita menangkap. Meskipun orang lain meramal super negatif, kalau kita emang Berarti ini pikiran dia, kita cara menangkapnya positif, weddingnya ya. Oh, ya. kowe kan nggak oleh tahu sing oleh. Cara menangkap itu rada bener. Cara menangkap meskipun tangan loro gak oleh. Lah sama nek lan ngono berarti. Ngene deh. Piye? Ya nah. Paling lali. Oh. Kena Saya tangkapan ngerasa. itu mah. Kurang sithik 51 menit. rasa menit nih. Jagongan niku nggak iso, wong njaluke kok kesuwen ya jagongan kok saja. Awake dhewe nek jagongan 3 jam. Kalau jompo ya mulai sore apa isu ini? Ya saiki dibatasi jagongan sak jam iki ya kacau lho omongan ya. Gelambian. Apa mana jagongan mek 10 menit. 15 menit ya nggak mungkin. Iso kena. Wong jagongan sing wis pira? 53 menit ae ora jelas sing diomongno. Ngomong ya aneh. Terlalu panjang durasi videonya. Enggak iso jagongan iki ya. Iku wis tak potong dadi 20 menit, dadi 30 menit. Wis tak potong-potong kadang-kadang. Sing penting malah kepotong. Ini tak potong. Iya. Mumpung mau habis ini kayak Iya. itu untuk orang yang bisa meramal dirinya ya. Atau mungkin ada teman-teman yang di luar sini baru merasa bahwa Di luar sana tuh. iya di luar sana ya, sana. Sana. Di luar sini kan di dalam sini biasanya. Halo, Mungkin saudara. teman-teman yang di luar sana setelah menonton video ini baru sadar bahwa setiap diri kita masing-masing itu bisa meramal dirinya masing-masing terutama ya. Untuk yang pemula, untuk yang baru sadar, untuk yang baru mengerti bagaimana cara belajar dan meyakini ramalan untuk dirinya sendiri. Belajar meyakini ramalan untuk dirinya sendiri. Ya, belajar untuk meramal dan belajar untuk meyakini ramalannya sendiri. Setiap orang kan pasti bisa meramal dirinya sendiri. Besok bakal biye itu kan. Semacam cita-cita gitu kan. Bisa dikatakan kayak gitu. Jadi untuk yang pemula, benar-benar pemula, untuk belajar meramal dirinya sendiri dan belajar untuk meyakini ramalannya sendiri, itu bagaimana? Biar nggak terpengaruh sama ramalan-ramalan orang. Ya gampang caranya. Aja Berpikiran terpengaruh positif. dengan orang lain. Berpikiran positif. Itu berpikiran positif dan jangan terpengaruh. Iya. Dengan orang lain. Jadi bangunlah otak bawah sadarin jenengan-jenengan itu yang positif aja. Ini tukang Nah, ya. Aku sukses. iya. Ini tukang. Makanya Dari bangun tadi lah. otak bawah sadar, otak bawah sadar dia biasanya di atas sadar. Otak atas ada. Kita sadar. Jadi kita sukses. Maksudnya itu Kita atas semangat. atasnya otak sadar, ning di bawahnya otak nggak sadar. Makanya nggak golek jodoh. Bawah otak nggak sadar. Kita sukses. Berarti kalau Kita kaya menurut raya. Babe menghilangi mental block ya, Iya. bahwa kita harus yakin bahwa kita bisa meramal diri kita sendiri. Iki jujur ya, Kang Budi iki ndek mbiyen iki pernah diramalkan kiri. Nyatane untuk beberapa waktu yang rodok lama ini. Rodok lama. Nah, rodok lama. Iki berangsur-angsur ora kiri. Dan semoga awet Kak. Nah, semoga awet. Jadi ya kekirian Kang Budi iki ndek mbiyen iso membuat kita terhibur ya. Iya kan, Sekarang teko kita nggak bisa saiki enggak Karo ngomongin nih. karo Kenapa Mas. Bud? Ganti rokok bingung. Karo ngomongin nih. Nah, itulah beberapa ekspresi yang nggak perlu dicontoh. Iya, nah wong ngarani kan auramu buruk, terus spiritmu nggak bagus, terus apa nih genetis dan macem-macem ya, balungan kiri dan macem-macem. Nah aku nggak
nggak yakin karo iku mau kabeh. Sesuk iki awake dhewe iso nata awake. Sok mben iki iso nata dimulai dari sekarang. Besok itu kita mau ngapain gitu. Bukan berarti nyalahi anu lho, nyalahi aturannya Allah. Apa nek wong ngaran disiki kersa enggak. Mending disiki kersa ning sifatnya positif timbangane disiki kersa sing sifatnya negatif. Masuk itu. Ya ora malen awakmu sebaik mungkin. Nah, gampangane ngono. Kita buat semacam apa? Semacam konsep ya nek ngarani. Konsep uripe awake dhewe iki katakan ke depan hari pertama, hari kedua sampai ke depan itu seperti apa ya kita konsep. Lebih bahagia, lebih sukses. Bahagia, indah, sehat, apa menaya? Kaya, Sukses. bojo Satu tetap. bojo satu. Iya. Bojo satu sing wayu jaba jero 1A. Terus bojo 1B ya ngono sing wayu njaba jero kaya awakmu. Nek aku siji wah ngeramutku luar biasa. Berarti ya Allah paring jodoh sing ayu sing apik. A1. A2 sing apik neh. Iya ya wis ngono. Pokoke diisi kabeh iku ning gone iki, ning gone kepala ini. Semuanya di kepala. Nek awake dhewe nek mental block ning gone kono. Aku iki apes, aku iki wis seumur urip kere, aku iki apa nek ngarane cilaka, aku hal sing kaya ngono iku ndang kebatan dibuang teko. So, ini ada cerita nyata Bi, tentang mental block dan cilaka ya. Ini kalau ngomong pasien ya dia itu udah diramal bahwa dia tidak akan bisa sembuh dari penyakitnya. Penyakitnya ini penyakit gombo. Dan itu sudah bertahun-tahun dipendam dan dipikir tiap hari, tiap malam sampai dia benar-benar nggak bisa sembuh dari sakitnya lumpuh itu. Nah, kemarin kan pas ketemu mau minta pijit, dia jutek-jutek masa lalu bahwa dia itu terbebani kata-kata apa ya? Seseorang. Iya, oknum dukun ya. Yaitu dia terpengaruh omongan tidak sembuh itu. Dan karena dia terpengaruh tidak sembuh, dia malas belajar untuk terapi. Dia malas minum obat, dia malas pijat dan lain sebagainya. Setelah dia cerita, meluapkan emosinya, kita kasih beberapa pengertian bahwa semuanya itu bisa berubah atas kehendaknya. Ini maksudnya Tuhannya ya, bukan oknum itu. Nya Tuhan dan nya diri. Betul. Dan alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Dari tidak bisa merasa apapun tubuhnya, khususnya kaki, itu sekarang dia sudah bisa mulai merasa hawa panas, aliran darah itu udah ada ser-ser gitu. Kembali lagi mental block itu tadi, bahwa kita untuk meyakini diri kita sendiri itu lebih berharga daripada meyakini oknum. Benar. Benar ya? Betul. Berarti kalau saya benar besok masuk pagi saya. Agak pagi. Jangan terlalu pagi. Saya belum bangun. Mental block 5:30. Mental block. Iku kudu dibuka kabeh, jadikan otak kita bebas ning positif. Jadikan ayo menganalisa dengan bebas ning positif. Tujuannya untuk diri kita menjadi lebih baik ke depannya. Belajar apa ae pokoknya tujuannya untuk positif. Terus meskipun kita bukan apa-apa, jadikan diri kita itu sesuatu yang luar biasa untuk khususnya diri kita sendiri, untuk keluarga dan orang-orang di sekeliling kita. Motivasi orang-orang biar bisa lebih bertumbuh secara keberadaannya ya, nenggone lingkungan maupun nenggone di dalam lingkungan diri. Orang ini siapa? Katanya lupa sama namanya, amnesia Amnes ya. Oh, namanya amnesia. Namanya amnes.
Amnes Monica. Bilang teh Mesia gitu. Amnes Monica. Ya itu dalam rangka penyembuhan itu kan ae. Iku masih diguyoni ya bentuke ngono. Lagi penganjuran mental block. Penganjuran mental block. Atau kalau teman-teman ada mental block, komentar. Ya sekalian ditulis di komentar itu blok berapa? Blok 1, blok 2 atau blok 3? Ini perumahan. Iya. Salam belakang. Harmoni bagi semesta. Selalu depan kalian.